Beginilah kehidupan sehari-hari Hadi Sukarsa. Meski terlihat normal, sebenarnya Hadi adalah seorang penderita skizofrenia. 8 tahun lalu, Hadi didiagnosis menderita gangguan kejiwaan skizofrenia. Pertama kali aku kena serangan itu tanggal 16 Januari 2005. Saat itu aku lagi kerja. Toto saya lari ke sana, lari sini gitu. Terus sama orang ke kantor katanya aku kesurupan. Besoknya ngamuk-ngamuk dengan suara dulu ngamuk-ngamuk, ngomong sendiri gitu. Terus dibawa ke rumah sakit, disuntik, sadar, akhirnya tahu kalau dikasih tahu sama dokter katanya aku skizofrenia. Sejak dinyatakan mengidap skizofrenia afektif, kehidupan Hadi berubah. Hadi tidak bisa lepas dari obat-obat yang diresepkan dokter. Jadi setiap hari aku minum obat tidur tuh seharga 5.000 gitu. Sedangkan orang lain tidur dengan gratis, aku tuh bayar gitu. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit ini sering membuat para penderita gangguan skizofrenia terlambat ditangani secara medis. Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa yang ditandai oleh gangguan dalam hal berpikir, dalam hal perasaan, dalam hal kelakuan yang bersangkutan bisa berpikir bahwa ada orang yang akan mencelakakan dirinya, bahwa ada orang yang akan meracun misalnya, atau ada orang yang bersekongkol misalnya, sekali lagi untuk mencelakakan dia, hal-hal yang negatif, padahal dalam kenyataan semua hal itu tidak ada. Padahal seperti penyakit lainnya, skizofrenia juga bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Selain itu, penderita skizofrenia juga butuh kelompok pendukung yang mampu membantu menangani penderita secara tepat. Pentingnya kelompok pendukung menginspirasi Bagus Sutomo untuk merintis terbentuknya Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI. Latar belakangnya adalah karena kakak saya yang nomor 2 ya, yang laki-laki pertama mengalami gangguan skizofrenia kurang lebih 19 tahun yang lalu. Kami mencari solusi ke pengobatan alternatif panjang sekali, kurang lebih 10 tahun. Sekitar tahun 2000-an saya menemukan sebuah website dari seorang penderita di luar negeri, dan akhirnya kami tahu bahwa ini dapat ditangani dengan pengobatan medis. Di KPSI ini, anggota-anggotanya dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana menangani dan memulihkan penderita skizofrenia. Perlahan namun pasti, stigma negatif tentang skizofrenia pun pudar. Melalui media sosial, KPSI menjaring anggota hingga mencapai belasan ribu orang. Macam-macam kegiatan dan terapi pun diadakan secara cuma-cuma di markas KPSI di bilangan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Mulai dari pemutaran film tentang perjuangan hidup penderita skizofrenia hingga terapi-terapi lainnya. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu tadi self-help groups, yaitu kelompok sharing sesama penderita maupun keluarga. Terus kemudian ada konseling dengan psikolog klinis, ada art terapi atau terapi seni, ada yoga, terus kemudian juga ada seminar-seminar awam dan kegiatan psikoedukasi yang kami berikan untuk keluarga gitu. Perjuangan Bagus membuahkan hasil. Tahun 2012 lalu, Bagus pun menerima penghargaan Dr. Guslen Award di Belgia. Jadi kami memenangkan award yang pertama, mewakili lebih dari 60 kompetitor lain di seluruh dunia. Terus kemudian juga kami telah mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri Kesehatan atas usaha kami dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan jiwa.
Manfaat dari bergabung komunitas ini pun dirasakan oleh Nur Aisyah. Setelah 12 tahun menderita, akhirnya Nur Aisyah bisa kembali hidup normal. Di KPSI ini, Nur tidak merasa sendiri lagi. Sekarang Nur punya banyak teman untuk berbagi cerita, pengalaman, bahkan pekerjaan. Punya kegiatan, mau dikasih kegiatan kerja. Kan namanya Nur pengen banget kerja di rumah tangga, jadi mau bantu-bantu di sini masak air. Di sini keluarga penderita juga bisa diberi pengalaman bagaimana seharusnya menghadapi penderita skizofrenia. Kalau dulu kan saya takut dengan anak saya, keluarga semua juga takut. Setelah kita diedukasi, ketakutan itu berkurang. Jadi kita tahu penanganannya bagaimana. Dukungan anggota keluarga dan lingkungan sosial dapat membantu penderita skizofrenia untuk kembali ke tengah masyarakat.